Selain Edi Prabowo, KPK menetapkan 6 orang tersangka lainnya dari Kementerian KKP maupun pihak swasta atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dan untuk membahas terkait kasus korupsi yang mendera tubuh KKP, saya sudah terhubung dengan Zainal Arifin Mukhtar, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Selamat malam, Mas Uceng. Selamat malam, Mbak Elvira. Berbicara mengenai kasus ini, apakah kemudian, Mas Uceng, ini bisa menjadi titik awal untuk mengungkap praktek yang lebih besar lagi, ada kasus jaringan korupsi yang lebih besar lagi, atau ini sudah mencapai puncaknya, Mas Uceng? Kalau sederhananya ya, kalau melihat postur perkaranya, itu kan sampai sekarang kelihatannya masih di kitaran pemberian uang saja ya. Padahal kan kalau kita bedah kasus ini ada dua level sebenarnya setidaknya, yaitu level kebijakan itu sendiri, yaitu kebijakan untuk melakukan ekspor bibit lobster, dan yang kedua adalah praktik koruptif di kitarannya. Kalau kita bicara korupsi kebijakan, itu biasanya polanya kan ada, jadi pola sederhananya begini. Awalnya ada orang yang memesan kebijakan, lalu kebijakan itu ada pembayaran, sehingga kemudian kebijakan dipakai untuk keuntungan dia. Tapi bisa juga memang sedari awal kebijakan itu dibuat untuk tujuan bagi-bagi gitu, untuk tujuan bancaan bersama. Nah, kita belum tahu polanya yang pasti ya, tapi yang jelas KPK sudah melakukan dan sudah menemukan adanya aliran dana dan lain-lain sebagainya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah, kalau kita lihat sebuah kebijakan kan nggak bisa melihat hanya sekedar soal ekspornya saja. Tetapi di situ ada isi kebijakan, ada tim yang terlibat, ada kemudian yang namanya instansi maupun personil yang terlibat dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kita lihat tata kelolanya pun itu adalah bagian dari kebijakan. Nah, pada saat yang sama misalnya kalau baca temuannya Ombudsman, itu kan kacau di semua level gitu. Jadi isinya sendiri punya masalah. Pada saat yang sama kemudian personilnya ada problem di situ, tata kelolanya juga ada problem. Bagaimana kemudian staf ahli, staf khusus maksud saya itu bisa menjadi penentu dari kebijakan-kebijakan tertentu. Bagaimana kemudian proses perizinan yang seharusnya ada kewajiban untuk melakukan budidaya, berarti tidak-tidaknya ada 1 tahun, itu tapi kemudian yang memenangi itu adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan yang baru, yang kemudian kelihatannya belum berjalan lebih dari setahun gitu. Nah, artinya apa? Prosesnya itu sendiri punya masalah, tata kelolanya punya masalah. Dan kalau di ujungnya hanya sekedar dilihat hanya adalah pemberian pada seorang menteri atau kepada beberapa staf khusus, tentu masih ada pertanyaan yang belum selesai ya. Dalam artian ini kerjaannya kelihatannya adalah sebuah proses kebijakan yang kemudian pada dasarnya kelihatannya menyasar ke berbagai hal, tapi kemudian kalau pertanggungjawabannya masih di level tertentu, ya tentu ada pertanyaan besar. Nah, ada hal yang saya mau kaitkan, yaitu... Oke, sebelum Anda kaitkan, kita harus jeda dulu, Mas Uceng. Kita nanti akan berbicara usai jeda, tetap bersama kami di Newscast. Sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan. Mas Uceng tadi sempat ya, saya jeda dulu begitu, ada yang ingin disampaikan terkait hal ini. Tapi pertanyaan selanjutnya juga, apakah kemudian dilakukan KPK ini artinya KPK sudah on the track, sudah kembali menunjukkan tajinya dalam operasi tangkap tangan kali ini? Ya, saya lanjut sedikit ya yang tadi saya ingin sampaikan, bahwa ada koneksi yang harus dipikirkan antara kebijakan itu dengan praktik koruptif di dalamnya. Saya kan mau bilang begini, pemberantasan korupsi yang baik itu kan sebenarnya paling tidak ada 3 tahapan level yang dikerjakan. Yang pertama adalah harus membongkar perkaranya secara keseluruhan, jadi bisa mendetailkan sebenarnya apa yang terjadi, lalu kemudian bagaimana polanya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bisa membawa semua orang yang terlibat dalam proses itu ke dalam proses pertanggungjawaban hukum, ya. Jadi membawa mereka yang bersalah itu ke proses pertanggungjawaban hukum. Dan yang ketiga adalah pemberantas korupsi itu harusnya bisa keluar dengan resep yang cesplong gitu ya. Jadi resep yang jitu untuk kejadian serupa itu tidak boleh terjadi lagi. Nah,
kalau kita kemudian kalau balik ke pertanyaannya bahwa apakah itu berarti KPK sudah bertaji kembali, saya ingin mengatakan begini. Tentu 1-2 kasus tidak bisa dipakai untuk mengeneralisir bahwa semua pasti ini KPK sudah berjalan efektif ya. Karena di kasus ini sendiri ada banyak kelindahan-kelindahan persoalan dan isu yang sebenarnya tidak sederhana. Yang kedua adalah kalau kita mau bicara soal kasus ini, saya ingin mengatakan bahwa setidaknya ada hal yang harus disyukuri, yaitu pemberantasan korupsi di KPK kembali berdenyut. Ya, sekian lama sebenarnya mati gitu. Lalu kemudian saya mengatakan bahwa kembali berdenyut. Kembali berdenyut ini kan tidak berarti bahwa denyutannya itu adalah denyutan orang yang sudah sangat luar biasa ya. Ya berdenyut, sekedar berdenyut. Kenapa? Karena untuk membuktikan keluar biasaan ada banyak level-level yang harus dilakukan oleh KPK. Level pertama tentu saja adalah kemampuan dia untuk membongkar perkara ini seperti 3 level yang saya sebutkan di awal tadi. Level menjelaskan secara detail case-nya, membawa semuanya ke dalam pertanggungjawaban hukum, lalu yang ketiga adalah membuat resep supaya kejadian tidak berulang. Nah, itu kita harus melihat ya bagaimana nanti penanganan perkara yang berkaitan dengan ini. Yang kedua adalah kalau kita pakai lagi 3 pola itu, pertanyaan kita adalah bagaimana sepak terjang KPK terhadap kasus-kasus yang ditangani paling tidak setahun belakangan. Oke. Karena setahun belakangan itu Singkat sebenarnya saja, waktu agak kita sudah berantakan mau ya. habis. Misalnya di pertanyaan di level awal saja, bagaimana menjelaskan sebuah kasus secara detail. Misalnya kasus Harun Masiku sendiri, menurut saya masih banyak sekali yang tidak jelas dan kita tidak pahami. Ya. Begitu juga beberapa perkara lain, termasuk pengembalian penyidik Kompol Rosa dan lain-lain sebagainya. Itu ada problem-problem tuh yang menunjukkan bahwa KPK sebenarnya punya problem di internal yang saya yakini itu lahir dari bagian undang-undangnya sendiri yang punya masalah dan personel di KPK yang memang punya masalah. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa kasus ini tentu kita harus apresiasi ya, sekecil apapun harus diapresiasi. Tapi apakah kemudian itu menjadi pembuktian bahwa KPK tetap bisa bekerja dengan baik dengan undang-undang baru dan personil baru? Saya masih skeptik terhadap itu. Tetapi ya silahkan KPK punya pekerjaan untuk membuktikan. Ya, untuk bisa membongkar perkara ini di 3 level yang sering saya sebutkan di awal tadi. Artinya tidak hanya sampai di 1 kasus saja ya, masih banyak PR KPK untuk membuktikan bahwa betul kinerjanya sudah kembali on the track. Mas Uceng, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih. Silakan singkat. Kasus ini sendiri harus tuntas. Pada saat yang sama, ketuntasannya itu juga harus ditularkan kepada kasus-kasus yang sudah lewat maupun di kasus yang akan datang. Itu yang akan menjaga marwah KPK. Baik. Itu yang kita tunggu, pembuktian dari KPK. Mas Uceng, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newscast malam ini. Dan CNN Indonesia Newscast masih akan segera kembali sesaat lagi.